Si korban ini terlebih dahulu dibunuh dengan senjata tajam sebab ada 3 bekas luka di bagian dada, punggung, sama perut. Kemudian mengenai kepala dan tulang digergaji. Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini dan subscribe channel ini tentunya. Oke gengs, kalian pernah mendengar gak mengenai kasus Setiabudi 13? Kasus penemuan jasad manusia yang telah dipotong atau biasa disebut dengan mutilasi. Dan menurut saya kasus ini sungguh menarik untuk kita bahas pada kali ini. Sebab kasus ini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan hingga sekarang. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Let's go! Jadi gengs, kasus ini bermula pada tanggal 23 November tahun 1981, tepatnya di pagi hari jam 9. Waktu itu ada 2 orang satpam dari PT Garuda Mataram Motor yang bernama Adi Sumarna dan Suradi Jaya. Mereka berdua ini melihat ada 2 buah kardus yang tergeletak di atas trotoar di jalur lambat Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Dulu di tempat tersebut dekat dengan Jembatan Penyerbangan Orang atau JPO, dekat kawasan Setiabudi. Nah, 2 orang satpam tadi agak curiga dengan 2 kardus tersebut karena kardus 2 tadi digerubungi banyak lalat dan juga berbau anyir. Sempat di sini mereka ingin mengeceknya, akan tetapi mereka di sini takut terjadi apa-apa sama mereka kan gitu. Barangkali mungkin ada sesuatu kayak barang narkotika atau apa dan nanti malah meninggalkan sidik jari mereka gitu. Jadi mereka urungkan untuk membukanya, gengs. Dan kebetulan saat itu juga ada seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas di situ. Dan 2 orang satpam tadi pun meminta tolong kepada polisi untuk membuka apa isi dari kardus tersebut. Namun karena lalu lintas sedang padat saat itu, akhirnya 2 kardus itu pun terlupakan. Sampai akhirnya ada 2 orang pemulung yang sedang mencari sampah di trotoar tersebut, gengs. Dan mereka di sini juga melihat 2 kardus tadi. Lalu mereka mencoba membukanya. Barangkali mungkin ya ada sesuatu yang bisa mereka jualkan gitu. Setelah mereka membukanya, betapa kaget mereka melihat isi dalam kardus tersebut. Yang ternyata dalam kardus tersebut adalah tulang belulang manusia dan juga potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Jadi, isi kardus pertama itu adalah 13 tulang belulang manusia yang sepertinya sudah digergaji. Kemudian kardus kedua itu berisi 8 kantong plastik yang mana isinya itu ada potongan tubuh manusia. Selain itu ada juga organ dalam dan kepala manusia yang sudah dibungkus dalam 8 kantong plastik secara terpisah, guys. Setelah beberapa saat kemudian pun polisi datang ke TKP untuk membawa 2 kardus tadi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diidentifikasi, yang mana proses identifikasi itu dilakukan oleh Dr. Moim Idris. Beliau adalah ahli forensik terkenal di Indonesia saat itu. Di salah satu wawancaranya, Dr. Moim Idris sempat mengatakan bahwa kasus ini sangat berkesan bagi dia karena kasus ini belum terpecahkan. Walaupun ada banyak petunjuk seperti sidik jari tidak hilang dan juga wajah korban masih ada, namun kasus ini belum terpecahkan hingga beliau wafat gitu. Nah, kita kembali lagi dengan 2 kardus tadi. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi oleh dokter forensik, setelah itu barulah mereka mendapatkan sedikit informasi bahwa korban ini berjenis kelamin laki-laki, memiliki tinggi tubuh 165 cm, usianya itu sekisaran 18-21 tahun, dengan tubuh agak tegak dan gempal, kemudian rambutnya itu panjang dan hitam. Jadi guys, si korban ini terlebih dahulu dibunuh dengan senjata tajam sebab ada 3 bekas luka di bagian dada, punggung, sama perut. Kemudian mengenai kepala dan tulang digergaji, guys. Tetapi sebelum digergaji, ternyata dagingnya itu telah disayat menjadi 181 bagian. Namun ada juga yang mengatakan telah disayat menjadi 194 bagian. Nah, kemudian menurut Dr. Moim Idris bahwa korban ini dibunuh kurang dari 24 jam sebelum mayat itu ditemukan dan sempat juga kena air karena kulitnya itu keriput gitu.
Setelah beberapa saat kemudian barulah korban dimutilasi. Jadi polisi yang menangani waktu itu juga mengatakan kalau si pelaku ini memotong tubuh korban itu dengan tenang. Namun yang menjadi aneh dalam kasus ini tidak ditemukan anus, kantong kencing, dan pankreasnya, gengs. Begitu juga dengan identitas dan pakaian korban tidak ditemukan dalam kardus tersebut. Dan Dr. Muim Idris juga mengatakan kemungkinan bahwa korban ini dibunuh dalam kamar mandi. Secara logika bisa jadi darah korban sudah disiram menggunakan air. Dan kemudian menurut dokter forensik, kemungkinan korban ini dibunuh pada tanggal 21 sampai 22 November tahun 1981 dini hari. Dan menurut para dokter saat itu, bahwa si pelaku ini lebih dari 2 orang, gengs. Dan Dr. Muim Idris pun juga menerangkan bahwa dibutuhkan waktu 3-4 jam untuk proses mutilasi ini sampai selesai. Jadi saat itu polisi menduga bahwa pelaku ini memiliki masalah pribadi dengan korban, seperti balas dendam ataupun ada yang mengatakan sindikat kejahatan ataupun sindikat mafia kejahatan, guys. Dan juga waktu itu polisi mengaku agak kesulitan mengungkapkan kasus ini meskipun ada banyak petunjuk di mana-mana gitu. Jadi petunjuk itu pun kemudian bisa dilihat dari koran yang digunakan sebagai penutup kardus dari atas. Koran itu terbitan Agustus tahun 1981 dan tahun 1979. Sebelum 2 kardus itu dikarapi dengan menggunakan plastik. Nah, selain itu, pihak polisi juga menemukan buah timbul atau buah klui yang tercampur dalam potongan tubuh manusia dan organ dalamnya. Jujur di sini saya tidak tahu ya tentang buah klui. Buat kalian semua yang tahu dengan buah ini, silakan kasih di kolom komentar ya. Mungkin barangkali kalian tahu dengan buah klui ini. Dan petunjuk lainnya itu bisa dilihat dari 8 kantong plastik yang digunakan untuk membungkus tulang belulang dan potongan tubuh korban. Sebab kantong ini biasanya berasal dari toko-toko yang dikunjungi oleh orang kaya, seperti toko mewah gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, kenapa si pelaku segamblang itu memberi petunjuk? Nah, menurut saya di sini bisa jadi itu untuk mengelabui jejak atau menghilangkan jejak. Dan dalam hal ini banyak teori yang berkembang saat itu, gengs. Dan kemudian pun kasus ini booming dan beredar di mana-mana. Sampai-sampai seluruh dukun Indonesia sengaja datang ke Jakarta untuk membantu polisi mengungkapkan kasus tersebut. Siapa kira-kira pembunuh sebenarnya gitu. Jadi seperti kepala dan sidik jari tidak dihilangkan. Dan sebenarnya pihak polisi bisa saja langsung mengungkapkan kasus tersebut, yang dimana foto korban dan sidik jari korban sudah diedarkan oleh pihak polisi agar masyarakat mengetahuinya. Dan di saat itu juga banyak masyarakat yang datang ke RSCM. Barangkali itu adalah anggota keluarga mereka. Namun di sini tidak ada yang mengaku kalau itu adalah anggota keluarga mereka, gengs. Jadi kemudian kasus ini pun menjadi viral, guys ya. Sebab si pelaku ini berani sekali membuang mayat di jalan besar, yang mana potensi ketahuannya itu cukup besar. Dan kemudian pun ada teori yang beredar saat itu. Menurut polisi, ahli psikologi dan ahli kriminologi, mereka semua menduga bahwa si pelaku ini adalah psikopat. Dari cara dia memutilasi korban dan cara ia membuang korban, seolah-olah dia ingin memperlihatkan inilah hasil kerjanya. Dia ingin membuat teror di kehidupan masyarakat. Lalu kemudian ciri-ciri korban pun sudah disebarkan dan banyak masyarakat yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Dan sempat juga mereka datang ke RSCM, namun di antara mereka tidak ada yang mengaku bahwa korban adalah anggota keluarganya. Hingga akhirnya pada tanggal 27 November tahun 1981, potongan tubuh yang tanpa kepala itu dikuburkan di TPU Tegal Alur di Kalideres sebagai mayat yang tidak dikenal, gengs. Jadi kepalanya itu tidak ikut dikuburkan sebab akan dijadikan sebagai bahan otopsi. Soalnya pihak polisi dan dokter masih penasaran siapa pelaku sebenarnya. Nah, di waktu itu polisi juga sempat minta tolong kepada pakar forensik kriminolog. Namun setelah 38 tahun berjalan, hingga sekarang kasus ini pun belum terungkap, gengs. Nah guys, itulah tadi sedikit kisah tentang kasus Setiabudi 13. Dan bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Bisa kalian kasih pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga informasi yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.